Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan, sahabat peternak dimanapun Anda berada. Selamat pagi, salam sejahtera selalunya buat kita. Semoga di kesempatan hari ini kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan. Rekan-rekan, kondisi di pagi hari ini atau hari ini di kandang tower lagi gerimis. Untuk hari ini rekan-rekan, kemarin ada yang menanyakan ke saya masalah plus minus kandang sistem sekat dan juga kandang sistem umbaran. Nanti coba akan kita analisis bersama, dan nanti juga apabila ada materi saya yang mungkin tidak pas dan juga tidak sesuai dengan yang rekan-rekan alami, mohon dimaklumi. Tapi yang jelas rekan-rekan, apa yang nanti saya katakan itu sesuai dengan pengalaman saya yang pernah saya lakukan di kandang tower. Mungkin rekan-rekan semua pernah menyaksikan video dari rekan kita Surya Farm Rembang. Itu untuk posisi kandang kami yang paling ujung itu merupakan kandang sekat ya rekan-rekan. Dahulu kandang itu pernah kita gunakan juga sebagai kandang sekat untuk indukan dan pejantan jenis Rambon. Di pagi hari ini nanti akan kita bahas untuk masalah keunggulan dan kelemahan dari sistem kandang sekat rekan-rekan. Ini kita ada di kawasan Wajib Ngopi di kandang tower ya rekan-rekan ya. Monggo untuk rekan-rekan yang kalau berkenan untuk silaturahmi, dengan senang hati kita akan menyuguhkan kopi ya rekan-rekan. Itu ya rekan-rekan, sambil kita nanti melihat kandang kita, yang kita nanti akan membahas masalah keunggulan dan kelemahan dari kandang sekat. Untuk keunggulan kandang sekat rekan-rekan, yang pertama itu kita tidak harus memiliki lahan yang luas. Itu ya yang pertama rekan-rekan. Karena untuk kandang sekat, jumlah populasi itu biasanya per sekat terbatas. Biasanya antara indukan 7 sampai 8 ya. Itu dengan satu pejantan. Terus yang berikutnya, untuk faktor berebut makan itu sangat-sangat minim rekan-rekan. Ketika kita memberi makan di asupan langsung pakan itu bisa merata. Yang berikutnya, faktor perkawinan pejantan bisa maksimal. Dalam artian tidak ada gangguan dari pejantan lain. Ini adalah keunggulan yang paling dominan di kandang model sekat. Yang berikutnya rekan-rekan, faktor gangguan dari pihak kedua ketika indukan mengerami itu minim sekali. Maksudnya faktor kedua mungkin ada indukan lain yang nakal atau bahkan pejantan, itu sangat minim sekali. Terus yang berikutnya, kontrol terhadap ternak itu sangat efisien dan mungkin lebih bisa maksimal rekan-rekan. Mungkin endok-endok kita ada yang kurang fit, ada yang tidak sehat, itu secepatnya atau bisa kita ketahui. Itu untuk masalah keunggulan-unggulan pernah saya alami di kandang model sekat. Di balik keunggulan tentunya juga ada masalah kelemahan. Kelemahan yang pertama, tingkat faktor stres indukan maupun pejantan sangat tinggi rekan-rekan. Ini kenapa?
Mungkin karena lokasi yang sempit dan terbatas. Untuk solusinya, bikin kandang senyaman mungkin rekan-rekan. Bisa dikasih kolam atau kubangan air untuk sekedar bermain indukan maupun pejantan kita. Yang kedua, rekan-rekan, faktor kelemahan dari kandang sekat, efek di pejantan birahinya kurang maksimal. Nah, ini nanti akan mengakibatkan intensitas perkawinan itu sangat rendah rekan-rekan. Ini disebabkan faktor kejenuhan dari pejantan tersebut dikarenakan tidak banyak pilihan indukan rekan-rekan. Akan mengakibatkan birahi dari pejantan itu akan condong menurun. Nah, ini ya nanti berimbas pada perkawinan atau yang tidak maksimal. Terus solusinya rekan-rekan yang pernah saya lakukan, kita melakukan rolling pejantan antar sekat sekitar 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita melakukan rolling untuk pejantan-pejantan kita rekan-rekan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menaikkan birahi dari pejantan tersebut ketika dia melihat betina-betina baru rekan-rekan. Perlu diingat juga rekan-rekan bahwasanya untuk indukan tanpa pejantan pun itu akan tetap bertelur. Indukan itu bertelur tanpa ada perkawinan yang maksimal akan menyebabkan telur-telur tersebut menjadi infertil. Yang berikutnya rekan-rekan, ini berkaitan dengan masalah faktor biaya. Yang jelas untuk kandang model sekat itu kita memerlukan biaya tambahan rekan-rekan, yaitu tadi mungkin untuk pembuatan sekatan, pembuatan kolam persekat. Nah, itu kan juga memerlukan biaya tambahan. Yang berikutnya, untuk pemberian pakan akan sedikit ribet rekan-rekan. Itu menurut saya loh ya. Kenapa? Karena kita harus membagi makan itu per sekat. Itu juga memerlukan tenaga yang agak ekstra sedikit. Itu ya rekan-rekan versi saya untuk masalah keunggulan dan juga masalah kelemahan dari kandang sistem sekat. Sambil ngopi, kita nanti akan melanjutkan untuk masalah keunggulan dan kelemahan kandang sistem umbaran. Untuk kelemahan yang pertama rekan-rekan, itu yang jelas kontrol terhadap ternak kita di dalam masalah kesehatan itu memerlukan ketelitian yang lebih ekstra rekan-rekan. Ini kenapa? Karena itu tadi faktor kandang yang luas, jumlah populasi yang mungkin agak banyak, memerlukan ketelitian yang lebih ekstra lagi. Kelemahan yang kedua dari kandang sistem umbaran itu faktor masalah berebut makan rekan-rekan, karena kita khawatir asupan rangsum yang dimakan endok-endok kita itu untuk takarannya tidak maksimal. Nah, solusinya rekan-rekan, kita bikin wadah pakan itu lebih banyak lagi. Mengapa? Ini untuk mengurangi intensitas berebut makan dari entok-entok kita. Yang kedua, untuk solusi tadi, buat pakan itu agak condong kering atau mamel. Ini diharapkan ketika endok-endok kita itu makan, dia akan segera minum dan bisa bergantian dengan entok-entok yang lain. Itu tadi ya untuk solusi dari faktor masalah berebut pakan. Yang berikutnya adalah masalah faktor perkawinan pejantan tidak maksimal karena diganggu atau berkelahi dengan pejantan lain. Nah, ini rekan-rekan yang menjadi poin penting
dari kelemahan kandang sistem umbaran. Solusinya sudah pernah saya sampaikan di video yang lalu. Kita menyiapkan pejantan-pejantan itu dari pejantan muda dulu, yang belum birahi. Itu bertujuan untuk mereka bisa beradaptasi lebih lama. Diharapkan ketika mereka tumbuh birahi atau masa kawin, mengurangi intensitas perkelahian mereka. Itu solusinya, rekan-rekan. Yang berikutnya, gangguan dari pihak kedua di kandang sistem umbaran itu lebih tinggi, rekan-rekan. Solusinya, kita membuat petarangan terpisah dari tempat berteduh atau tempat berkumpul entok-entok itu. Yang berikutnya, rekan-rekan, untuk masalah kandang sistem umbaran, tadi kita sudah membahas masalah kelemahan. Sekarang kita membahas untuk masalah keunggulan. Keunggulan dari kandang sistem umbaran untuk tingkat stres indukan dan pejantan itu condong lebih kecil, rekan-rekan. Kenapa? Itu tadi karena faktor lokasi atau lahan yang luas. Entok bisa bergerak kemanapun dia suka. Faktor stres ini, rekan-rekan, itu memang sangat-sangat kita antisipasi. Kenapa? Keunggulan yang kedua, rekan-rekan, pejantan mempunyai banyak pilihan indukan. Nah, ini akan menyebabkan intensitas birahi si pejantan condong akan lebih tinggi. Dari segi pembuatan biaya di kandang model umbaran itu condong lebih murah, rekan-rekan. Dan yang berikutnya, rekan-rekan, ini masalah faktor pemberian pakan. Pemberian pakan di kandang model umbaran itu sangat simpel, karena kita cukup memberikan pakan di wadah-wadah yang sudah kita siapkan tanpa kita harus keluar masuk di kandang yang lain. Itu ya, rekan-rekan, beberapa hal menurut versi saya, dan itu juga pernah saya alami dan saya lakukan, keunggulan dan juga kelemahan kandang sistem sekat dan kandang sistem umbaran. Untuk rekan-rekan semua yang sudah request ke saya, sabar dulu, ditunggu, insya Allah nanti secepatnya akan kita penuhi. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.